Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ChatGPT. Hari ini umat Islam telah menjalankan hari ke-10 Ramadan. Apa usulan Anda untuk kita diskusikan pada hari ini? Tentu, pada hari ke-10 Ramadan, kita bisa membahas banyak topik yang bermanfaat. Misalnya, pentingnya memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Atau mungkin kamu tertarik membahas tentang makna puasa dan bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan kualitas diri. Ada topik tertentu yang ingin kamu diskusikan? Ya, saya tertarik dengan meningkatkan kualitas diri karena tadi topik yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, bisa Anda jelaskan meningkatkan kualitas diri bagaimanakah yang seharusnya? Tentu, meningkatkan kualitas diri selama Ramadan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kamu bisa meningkatkan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran dengan lebih konsisten. Kedua, kamu bisa berusaha untuk lebih sabar dan pengertian terhadap orang lain. Ketiga, manfaatkan waktu di bulan Ramadan untuk refleksi diri dan memperbaiki kebiasaan yang kurang baik. Dengan cara ini, kamu bisa keluar dari bulan Ramadan sebagai pribadi yang lebih baik. Nah, di bulan Ramadan ini kita ketahui bahwa dibagi menjadi 3 fase ya. Fase 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga yang masing-masing memiliki keistimewaan. Bisa kamu jelaskan tentang hal itu? Tentu, dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini sering dibagi menjadi 3 fase dengan keistimewaannya masing-masing. 1. 10 hari pertama. Fase ini dikenal sebagai fase rahmat atau kasih sayang Allah. Di 10 hari pertama, umat Islam diajak untuk meraih rahmat dan ampunan dari Allah dengan memperbanyak amal ibadah dan kebaikan. 2. 10 hari kedua. Fase ini disebut sebagai fase magfirah atau pengampunan. Di 10 hari ini, umat Islam diajak untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan, serta memperbaiki diri agar lebih baik. 3. 10 hari ketiga. Ini adalah fase yang sangat istimewa, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di 10 hari terakhir ini, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah, berdoa, dan mencari malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan akan rahmat serta ampunan Allah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan setiap fase ini dengan sebaik-baiknya. Adakah dalil yang atau ayat yang menekankan terkait dengan 3 fase tadi? Apa dalilnya? Tentu, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam satu hadis atau ayat yang membagi Ramadan menjadi 3 fase, namun ada beberapa ayat dan hadis yang menekankan keutamaan bulan Ramadan dan amalan di dalamnya. 1. Keutamaan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 2183 yang menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. 2. Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar 97:1-5, Allah menyebutkan malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan dan lebih baik dari 1000 bulan. 3. Hadis tentang rahmat, magfirah, dan isti'adzah dari api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Ramadan dibagi menjadi 3 fase, rahmat, kasih sayang, magfirah, pengampunan, dan pembebasan dari api neraka. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya bulan Ramadan dan anjuran untuk memanfaatkan setiap fase dengan baik. Bisakah ChatGPT melafalkan hadis tersebut yang tadi dikemukakan? Tentu, berikut adalah lafaz hadis tersebut dalam bahasa Arab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunti batal basada fa innama awwalul lailatin min Ramadan sufidati syayatin wa maradatul jin wa ghullikat abwabun nari falam yuftah wa futihat abwabul jannati falam yuslak samu yaqulu fil laila wa man adba'il syai'i ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aksir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, sebagai umat muslim, di fase kedua ini yang sedang kita lewati, ini apa sebaiknya yang harus dilakukan? Di fase kedua Ramadan, yang merupakan waktu magfirah atau pengampunan,
ada beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk meraih ampunan Allah. 1. Memperbanyak istighfar. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. 2. Sholat sunnah dan doa. Perbanyak sholat sunnah, terutama sholat malam, dan berdoa dengan penuh khusyuk, memohon ampunan dan rahmatnya. 3. Sedekah dan amal kebaikan. Tingkatkan amal kebaikan seperti bersedekah, membantu sesama, dan melakukan perbuatan baik lainnya. 4. Meningkatkan bacaan Al-Quran. Teruskan membaca dan tadabbur Al-Quran karena bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Dengan melakukan amalan-amalan ini, semoga kita semua dapat meraih pengampunan dan keberkahan di fase kedua Ramadan ini. Di antara amalan-amalan yang tadi kamu kemukakan, mana yang paling istimewa menurut kamu, ChatGPT? Semua amalan yang saya sebutkan itu sangat istimewa dan memiliki keutamaan masing-masing. Namun, jika harus memilih satu, yang paling istimewa di fase pengampunan ini, memperbanyak istighfar adalah amalan yang sangat dianjurkan. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa dan ini menunjukkan kesadaran serta kerendahan hati kita di hadapannya. Istighfar juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja serta membawa ketenangan dan kedamaian hati. Jadi, di fase ini, memperbanyak istighfar adalah cara yang sangat baik untuk meraih pengampunan dan keberkahan dari Allah. Istighfar sendiri kira-kira menurut ChatGPT gimana adab yang sebaiknya dilakukan? Istighfar adalah bentuk permohonan ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. Secara umum, ada beberapa adab yang bisa dilakukan saat beristighfar. 1. Khusyuk dan khidmat. Lakukan istighfar dengan penuh khusyuk dan khidmat. Rasakan ketulusan hati saat memohon ampun. 2. Kesungguhan dan penyesalan. Lakukan dengan kesungguhan dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tekad untuk tidak mengulanginya. 3. Memperbanyak doa. Setelah beristighfar, lanjutkan dengan doa agar Allah menerima taubat dan memberikan petunjuk. 4. Perbaikan diri. Berusaha memperbaiki diri dan menjauhi perbuatan yang menyebabkan dosa. 5. Konsistensi. Jadikan istighfar sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melaksanakan adab-adab ini, diharapkan istighfar yang dilakukan menjadi lebih bermakna dan membawa keberkahan. Bisakah kamu kemukakan dalam bahasa Arab tentang bacaan istighfar tersebut? Tentu, berikut adalah bacaan istighfar dalam bahasa Arab. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah, Tuhanku dari segala dosa, dan aku bertaubat kepadanya. Apakah lafal tadi bisa kita lafalkan kapan saja atau saat jelang atau sesudah sholat sebaiknya? Lafal istighfar bisa dilafalkan kapan saja, tidak terbatas pada waktu tertentu. Namun, ada beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk beristighfar, seperti 1. Setelah sholat. Istighfar setelah sholat, terutama sholat wajib, adalah amalan yang sangat dianjurkan. 2. Saat malam, di waktu malam, terutama saat tahajud, beristighfar juga sangat baik. 3. Saat kesempatan khusus, seperti saat berada di tempat-tempat yang mustajab, seperti di hari Jumat, di saat hujan, dan lainnya. Intinya, istighfar bisa dilakukan kapan saja dengan hati yang tulus dan Allah menerima taubat dari hambanya yang sungguh-sungguh. Apakah istighfar tersebut harus dilakukan dalam keadaan kita wudhu atau tidak najis atau bagaimana? Istighfar sendiri adalah permohonan ampun kepada Allah dan tidak memiliki syarat khusus terkait keadaan seperti wudhu atau tidak najis. Namun, ada beberapa adab yang bisa diperhatikan. 1. Khusyuk dan khidmat. Lakukan istighfar dengan penuh khusyuk dan khidmat dimanapun kamu berada. Baik, terima kasih ChatGPT atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya yang Anda sudah jawab dengan gamblang. Semoga perbincangan kita, diskusi kita bisa memberikan manfaat bagi banyak umat dan bisa diambil inspirasinya. Dan pemirsa jangan lupa tetap stay tune di Rumah Belajar Kaltim di acara Ngaji Bareng AI yang mana hadir setiap hari. Acara ini didukung atas terselenggaranya kerjasama antara Rumah Belajar Kaltim dengan SLCC PGRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa pada hari esok dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.